Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pembahasan tindak lanjut dari teknik penulisan program kreativitas mahasiswa atau PKM. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teknik penulisan PKM sampai tahap tujuan program. Nah, setelah menetapkan tujuan dari program PKM yang Anda susun, maka selanjutnya adalah Anda memberikan luaran yang diharapkan. Apa sih luaran itu? Luaran adalah hasil yang diharapkan dari program PKM kalian. Ya. Jadi luaran yang diharapkan adalah harapan terhadap hasil PKM. Misalnya berupa pengembangan teori atau teori baru yang ditemukan, inovasi teknologi ya pada PKMT, atau prototype, suatu model yang baru dari suatu penelitian. Atau juga dalam luaran seperti jurnal atau penelitian ya, submit jurnal atau penelitian, artikel dari hasil penelitiannya ya. Nanti contohnya ada di beberapa PKM yang saya akan berikan. Selanjutnya adalah setelah luaran, teman-teman harus membuat tinjauan pustaka atau landasan teori. Ya. Dalam tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori terkait subjudul penelitian PKM ya. Yang pertama adalah memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Yang ketiga, fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Sumber-sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan dari sumber buku tersebut ya, atau teori-teorinya. Jadi tinjauan pustaka ini adalah landasan teori yang melandasi dari judul PKM. Contohnya adalah di sini saya mempunyai contoh proposal PKM Unida Gontor yang lolos pendanaan pada tahun kemarin. Misalnya kita buka yang uji efektivitas ekstra daun kemangi. Di sini berupa PKMK atau PKM kewirausahaan. Kita lihat di sini setelah tujuan ada manfaat ya. Maaf tadi lupa. Ada manfaat juga yang harus dicantumkan setelah tujuan penelitian. Manfaatnya terserah kalian. Manfaat bagi diri kalian, bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi penelitian sebelumnya, yang poin lebih dari penelitian sebelumnya. Kita buka aja halaman 3 misalnya ya. Di sini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian atau luaran. Di sini manfaatnya tidak disebutkan, tapi luaran juga ada. Dan ini dapat mengeluarkan berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel berupa jurnal, memiliki standarisasi nasional, memiliki hak cipta. Nah, di sini tinjauan pustaka. Tadi judulnya adalah uji aktivitas ekstrak daun kemangi. Nah, di sini untuk tinjauan pustakanya, apa itu tanaman kemangi, apa itu Aedes aegypti, apa itu maserasi dari teori-teori. Tidak perlu banyak ya, tinjauan pustaka bisa 2 halaman, 3 halaman, ya seperlunya saja yang melandasi teori dari penelitian kalian. Dan ini contohnya masih banyak lagi ya. Misalnya papan literasi Al-Quran dan tafsir, inovasi media permainan edukatif yang universal PKMKC atau Karsa Cipta. Kita buka, di sini ada luaran yang diharapkan, manfaat. Selanjutnya ada bab 2 masuk tinjauan pustaka. Tadi judulnya adalah papan literasi Al-Quran. Nah, jadi tinjauan pustakanya adalah langsung saja. Ini luaran, manfaat, kalian baca sendiri ya. Luaran yang diharapkan, laporan kemajuan, laporan akhir, paket
alat peraga Al-Qur'an atau dan artikel ilmiah. Lalu di sini manfaatnya bisa dideskripsikan, bisa dipoin-poinkan, terserah kalian. Lalu tinjauan pustakanya adalah masuk ke bab 2, yaitu apa itu Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an, apa itu literasi, apa itu papan literasi. Ini diambil berdasarkan dari teori-teori yang ada atau buku-buku yang ada ya di perpustakaan, dan halamannya kalian cantumkan. Oke, itulah sebagian contoh dari landasan pustaka. Nah, di sini tinjauan pustaka ya. Nah, di sini ada beberapa rincian ya atau ciri khas dari tinjauan pustaka dari beberapa PKM. Misalnya PKMT yang teknologi. Tinjauan pustakanya biasanya memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil teknologi yang dapat oleh kegiatan terdahulu dan yang akan hubungannya dalam kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, maka teknologi yang dipilih dijamin dapat diterapkan dalam kegiatan ini dan atau metodenya dapat digambarkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan menggunakan cara sitasi yang telah ditetapkan ya. Dengan cara mencantumkan judulnya, halamannya, sumbernya dengan jelas ya. Terus bagaimana tinjauan pustaka PKMK atau kewirausahaan, yaitu biasanya menguraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan dan menciptakan kegiatan usaha, gambaran mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan disajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Dan gambaran tinjauan pustakanya adalah menggambarkan usaha yang direncanakan harus menjanjikan perolehan profit untuk menjamin peluang keberlanjutan usaha setelah kegiatan PKMK selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah yang PKMM atau kemasyarakatan atau pengabdian masyarakat. Biasanya tinjauan pustakanya berisi tentang penjelasan mengenai kondisi masyarakat, sasaran yang akan menerima kegiatan pengabdian harus diberikan secara konkret. Uraian permasalahan yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemecahannya. Berikan gambaran solusi yang ditawarkan termasuk teknologi yang akan digunakan. Hindari usulan kegiatan percobaan dalam PKMM ya. Jadi ini memiliki ciri khas ya. Jadi setelah pendahuluan bab 1 sampai tujuan, manfaat, luaran, lalu bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, selanjutnya adalah ketika sekalian sudah membuat tinjauan pustaka atau landasan teori, maka selanjutnya adalah kalian membuat metode penelitian. Jadi metode penelitian adalah bagaimana caranya kalian meneliti. Berisi penjelasan tentang bahan. Nah, misalnya di sini contohnya langsung ya. Tapi kalau metode itu masuk ke bab 3 biasanya ya. Itu berisi tentang cara mengambil data penelitian, cara mengambil bahan penelitian, cara meneliti pada objek penelitian ya, dideskripsikan dengan sejelas mungkin. Di sini ada beberapa ya metode penelitian, misalnya PKMP. Pada PKM penelitian biasanya pada metodenya berisi tentang penjelasan bahan, alat yang digunakan dan metode tempat rancangan penelitian, metode pelaksanaan dan analisis data. Bagaimana data itu dapat dianalisis. Fungsi dan tujuannya adalah peneliti lain akan dapat memahami dan mencoba penelitian tersebut secara tepat dan benar. Selanjutnya, metode pelaksanaan program, misalnya pada PKMT atau teknologi atau karsa cipta, biasanya mengandung beberapa uraian, diantaranya bahan atau materi yang digunakan, alat yang dipakai, tahapan pelaksanaan program prosedur, tunjukkan gambar desain yang akan dihasilkan. Nah, ini metode, pada bab metodenya berisi uraian seperti ini, biasanya digunakan oleh PKMT, PKM teknologi, dan PKM KC karsa cipta. Contohnya bisa dilihat misalnya ya. Di sini PKM karsa cipta. Kita lihat di sini tinjauan pustakanya. Setelah tinjauan pustaka masuk ke bab 3 yaitu tahap pelaksanaan. Nah, ini metode, tahap pelaksanaan itu metode. Bagaimana pengumpulan datanya, bagaimana desainnya,
literasi Al-Quran dan tafsir. Di sini dijelaskan ya. Ini namanya metode penelitian PKM-KC ya, Karsa Cipta. Ya, penyusunannya seperti apa, proses pembuatan seperti apa, dan ini kerangka berpikirnya seperti apa, tahap-tahapannya, uji coba, evaluasi dan kemanfaatan. Nah, ini dinamakan bab 3 yaitu metode penelitiannya. Selanjutnya adalah kita lihat contoh lagi. Misalnya PKM, ini PKM apa ini? PKMT ya. Misalnya ini teknologi. Kita lihat di sini bagaimana tinjauan pustakanya seperti ini ya. Terdiri dari 3 halaman. Lalu tahapan pelaksanaan atau metode penelitiannya atau yang disebut dengan tahapan pelaksanaan yaitu pengumpulan bahan, proses pembuatan kertas, proses pembuatan kemasan, evaluasi dan sebagainya. Oh, ini PKMK ya, kewirausahaan misalnya ya. Inilah contoh-contoh dari tinjauan pustaka dan metode penelitiannya ya. Selanjutnya adalah memilih metode pelaksanaan program yang tepat untuk PKMT atau PMKC, prosedur desain perencanaan serta pertimbangan alasan pemilihan bahan, prosedur pembuatan yang karya teknologi, prosedur kalibrasi kalau ada, atau prosedur uji coba karya teknologi atau uji coba produk. Nah, metode pelaksanaan program PKMM yaitu atau pengabdian masyarakat ya, yaitu uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Metode untuk PKMM atau pengabdian masyarakat merupakan teknik atau cara penyelesaian masalah dan sekaligus untuk mencapai tujuan program. Umumnya penjelasan metode secara rinci dapat dilakukan apabila peserta memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan usulan PKMM yang dilaksanakan, yaitu PKM kemasyarakatan atau pengabdian masyarakat. Contohnya adalah ke masyarakat ya, PKPM ini pengabdian masyarakat ya. Di sini kakak tingkat kalian ada yang judulnya adalah Integrate Wall System dengan pemanfaatan maggot black soldier fly. Kalian bisa baca sendiri. Kita lihat di sini bab 1-nya luaran, bab 2-nya tinjauan pustaka atau gambaran masyarakat umum. Iya, oh ini pemanfaatan sampah ya mungkin ya, sampah organik. Lalu di sini metode pelaksanaan yaitu sosialisasi, pengelolaan, pemanfaatan dan evaluasi. Lalu dideskripsikan bagaimana pengelolaan organik maggot BSF yaitu semacam limbah ya, dapat menghasilkan binatang atau binatang kecil maggot itu ya sebagai bahan ternak ya. Nah, ini caranya ya. Lalu yang terakhir ada bab 4 biaya jadwal kegiatan. Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan metode pelaksanaan program PKMK ya. Yaitu PKM kewirausahaan. Yaitu biasanya berisi uraian metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci yang meliputi proses produksi, uji produk ya, desain dan pembuatan kemasan, strategi pemasaran dan sebagainya. Metode untuk PKMK atau kewirausahaan merupakan teknik atau cara untuk menginisiasi suatu wirausaha yang berorientasi pada profit dan sekaligus untuk mencapai tujuan program. Umumnya penjelasan metode secara rinci dapat dilakukan apabila peserta memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan usulan PKMK yang akan dilaksanakan ya. Itu sudah sampai bab 3 pada metode pelaksanaan atau metode penelitian. Lalu selanjutnya adalah kalian membuat rincian biaya yang poin-poinnya adalah tidak ada honor untuk tim PKM maupun dosen pendamping, tidak boleh melebihi biaya maksimal 10 juta, detail dan realistis ada keterkaitan antara metode pelaksanaan dan rincian biaya, ada kepatutan misalnya transport atau konsumsi tidak lebih dari 50% ya.
Nanti contoh dari rincian biaya saya ada di contoh masing-masing PKM yang saya akan berikan. Kalian lihat ya unsur-unsurnya, pengeluaran-pengeluaran dari rincian biaya. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan program. Biasanya dalam jadwal kegiatan harus ditunjukkan tahapan-tahapan sesuai dengan metode pelaksanaan program, rincian kegiatan pada setiap tahap, waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap. Jadwal kegiatan dapat disajikan dalam bentuk matriks. Biasanya membuat rencana program penelitian bisa berbentuk matrik, bisa berbentuk tabel, ya, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam suatu penelitian. Karena kalian ini masih belum meneliti, masih sebatas membuat proposal pengajuan perencanaan penelitian. Jadi ada jadwalnya juga harus cantumkan jadwal yang jelas tentang rencana penelitian kalian. Itu termasuk rencana proposal ya, rencana penelitian proposal. Selanjutnya pada yang terakhir dalam proposal penelitian PKM juga dicantumkan daftar pustaka. Nanti saya berikan caranya ya, pemberian daftar pustaka yang benar. Ingat, dalam daftar pustaka bukan hiasan. Apa semua citasi dalam naskah sudah ditulis dalam daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. Citasi itu mengambil ya teori dari penelitian orang lain seperti jurnal, web, dan sebagainya. Jadi mencantumkan citasi dari sumber teori. Apa cara penulisan citasi dan daftar pustaka sudah memenuhi kaidah yang ditetapkan dalam PKM? Ya harus memenuhi. Selanjutnya ada lampiran juga dalam proposal PKM, data riwayat hidup ketua, anggota pelaksana, dan dosen pendamping, gambaran teknologi yang akan dikembangkan, surat pernyataan kesediaan bekerja sama dari mitra penerima teknologi, denah detail lokasi mitra kerja, PKMT atau PKMM contohnya, hal-hal yang dianggap perlu, ya, lampiran-lampiran penelitian, ya, surat-surat menyurat, gambaran teknologi, ya, dan sebagainya. Rambu-rambu umum penyusunan proposal, ya. Waktu pelaksanaan PKM, nah, di sini biasanya 5 bulan ya. Bulannya bisa bulan apa aja ya, tergantung situasi. Dananya untuk yang 2021 biasa 10 juta, paling besar maksimal. Tidak ada honor pendamping maupun tim pelaksana. Selanjutnya pelaksanaan 3-5 orang satu kelompok. Nah, kalau kalian masih belajar pembuatan proposal dan tugas bahasa Indonesia, maka satu orang membuat satu proposal, ya, bukan kelompok. Diutamakan beda angkatan, multidisiplin, nah, sebaiknya dalam satu universitas. Setiap mahasiswa hanya didanai satu judul kegiatan, baik kegiatan ketua maupun anggota, ya. Jadi nggak boleh double di kelompok orang lain. Setiap dosen boleh menjadi pendamping membimbing, maksimal 3 PKM. Dilampirkan biodata tim pelaksana, jumlah halaman 15 lembar, ya, maksimal ya. Dalam proposal penelitian PKM. Nah, di sini ada rambu-rambu PKMP, ya, penelitian sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Ada tinjauan pustaka, diutamakan sumber dari jurnal. Ada metode penelitian, teridentifikasi adanya variabel penelitian. Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam naskah harus sesuai dengan daftar pustaka. Tidak diperlukan kerjasama dengan mitra. Nah, ini untuk PKMP, yaitu PKM penelitian, ya. Untuk rambu-rambu PKMT atau teknologi, yaitu sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan, ada tinjauan pustakanya, tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya uji coba setting alat, kalibrasi, dan sebagainya. Tidak ada metode penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu adalah naskah harus sesuai dengan daftar pustaka. Harus ada kerjasama dengan mitra dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai 6.000 atau 10.000 sekarang ya. 10.000. Lalu rambu-rambu PKMK, semua bidang ilmu atau bidang yang relevan boleh. Kegiatan dilaksanakan oleh tim PKM, tidak ada tinjauan pustaka, sebagai gantinya gambaran umum secara rencana usaha. Jadi untuk tinjauan pustakanya diganti judulnya menjadi gambaran umum rencana usaha. Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya proses produksi, kemasan, marketing, dan sebagainya.
Tidak ada metode penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Ya, diganti judulnya ya untuk PKMK kewirausahaan. Boleh kerjasama dengan mitra, misal untuk marketing. Oke. Rambu-rambu untuk PKMM atau kemasyarakatan atau pengabdian masyarakat. Semua bidang ilmu atau bidang yang relevan boleh ya. Tim PKM berperan sebagai fasilitator. Tidak ada tinjauan pustaka, sebagai gantinya gambaran umum masyarakat sasaran. Jadi tinjauan pustaka yang tadi bab kedua diganti judulnya menjadi gambaran umum masyarakat sasaran. Isinya tentang gambaran masyarakat objek penelitian. Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya kegiatan pengabdian, misalnya pelatihan, pendampingan, pengentasan kemiskinan, pelestarian lingkungan, dan sebagainya. Tidak ada metode penelitian, yang ada hanya metode pelaksanaan program. Diganti ya judulnya untuk bab 3, metode pelaksanaan program. Yang tadinya metode penelitian diganti metode pelaksanaan program untuk PKMM atau PKM pengabdian masyarakat PM. Harus kerjasama dengan masyarakat sasaran dengan melampirkan surat materai sekarang 10.000 ya, 10.000. Selanjutnya rambu-rambu PKMKC sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Ada tinjauan pustaka, utamanya sumbernya dari jurnal ya, dari jurnal-jurnal yang internasional oke, nasional oke ya. Tidak ada kegiatan penelitian, yang ada hanya uji coba setting alat kalibrasi. Ini KC ya. Karsa Cipta. Ada daftar pustaka, pustaka diacu dalam naskah harus sesuai dengan daftar pustaka, tidak perlu ada kerjasama dengan mitra, mengingat output yang memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak yang lain. Oke. Peran mahasiswa dalam PKM apa? Yaitu mengevaluasi kembali proposal yang didanai, yang telah dirancangnya, apakah bisa dilaksanakan dengan baik atau tanpa hambatan. Apakah ada sesuatu yang dapat diunggulkan? Kalau belum, perlu dipikirkan kembali, sehingga mempunyai peluang untuk masuk PIMNAS ya. Apa itu? Secara nasional ya, lulus secara nasional dan bisa dipresentasikan pada PIMNAS atau presentasi nasional ya. Melaksanakan kegiatan PKM dengan waktu dan dana yang terbatas dengan mengoptimalkan SDM yang ada. Bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan keuangan. Kalau ada pembelian peralatan, baiknya setelah kegiatan selesai dititipkan kepada universitas. Ingat bahwa peralatan tersebut adalah milik negara. Membuat logbook, laporan kemajuan dan laporan akhir. Selanjutnya ada peran dosen pembimbing ya. Kalau nanti kalian benar-benar membuat proposal PKM dan bisa diajukan pada Belmawa ya, maka harus ada dosen pembimbingnya dalam pembuatan proposal PKM. Apa peran dosennya? Yaitu mendampingi dan mengarahkan mahasiswa agar PKM dilaksanakan sesuai dengan yang terus proposal, membantu mahasiswa agar mendapatkan akses pemakaian fasilitas yang diperlukan di PT perguruan tinggi, memberi solusi atau justifikasi apabila ditemui permasalahan selama pelaksanaan PKM, memberikan motivator agar luaran PKM berkualitas, memantau hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara terkala, sehingga dapat dihindari berbagai kesalahan di akhir kegiatan dan sebagainya. Terus alasan penolakan PKM, kenapa proposal PKM ketika diajukan ditolak? Yaitu mungkin satu, unsur kreativitas kurang, ya kurang menarik, kurang ada kreativitas, kurang update, ya keliru format PKM atau penulisannya keliru. Tidak ada tanda tangan ketua anggota pembimbing, tahun penulisan sudah kadaluarsa, tahun penulisannya salah ya dalam mencantumkan tahun penelitian. Tidak ada identitas PKM, nggak ada namanya atau kurang ya. Jumlah anggota tidak sesuai 3-5 anggota, biaya tidak relevan, ya biaya terlalu ngaco ya. Biayanya tidak realistis. Biodata dan tanda tangan pembimbing tidak ada. Biasanya PKM yang seperti ini ditolak ya. Selanjutnya ini kalian baca sendiri ya, contoh kriteria penolakan PKMP dan PKMT. Nah, semuanya memiliki. Nah, sekarang selanjutnya adalah giat agar proposal lolos seleksi. Proposal harus lengkap dan sesuai dengan format. Ya, ini wajib ya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, reviewer, beda, latar belakang. Nanti reviewer itu yang memeriksa naskah kita ya. Jadi untuk bahasanya kalau bisa mudah dipahami.
agar reviewer dapat paham secara jelas apa yang diutarakan dalam proposal. Ada benang merah antara judul, latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan program, dan target luaran. Jadi antara dari judul itu sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan rumusan masalah, sesuai tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, dan target luaran. Ada keterhubungan, ya, ada sinkron, ya, dalam permasalahannya. Jangan judulnya apa, isinya, latar belakangnya berbeda. Jadi kurang sinkron atau kurang adanya benang merah dalam proposal penelitian PKM. Manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Jadi intinya PKM adalah apapun jenis PKM itu terdapat problem solving atau pemecahan masalah pada suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, bisa masyarakat sekolah, bisa masyarakat secara umum. Intinya adalah PKM menjawab suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita, ya, bisa di masyarakat, bisa di sekolah, dan bisa di mana-mana, ya. Jadi fungsinya PKM adalah memecahkan masalah. Terus selanjutnya, terlihat adanya kerjasama tim yang baik kalau bisa dirinci dalam proposal. Adanya kesesuaian biaya dan target luaran, kalau bisa biaya dirinci secara detail, ya. Oke, itulah dari teknik-teknik penulisan proposal PKM. Untuk teman-teman, ya, tugas dari UTS Bahasa Indonesia adalah membuat proposal PKM. Terserah PKM yang kalian pilih. Bentuknya apa, bisa PKMK, bisa PKMT, KC, dan sebagainya, atau PKMP. Kalian tulis untuk tugas UTS Bahasa Indonesia sampai metode penelitian, ya, sampai bab 3, ya. Oke, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.